masuk kepada sesi pertama, yaitu seminar Gunung Padang. Kepada Bapak Dr. Budianto Ontowirjo, kami mohon dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Kami undang pula Dr. Lutfi Yondri dari Balai Arkeologi Bandung, Bapak Dr. Pon Purajatmika, mantan Ketua Himpunan Arsitek Jawa Barat, Bapak Hoki Sitongkir. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Arief, Bapak dan Ibu dari Kementerian, Departemen yang mewakili, Bapak Bupati Garut yang kami hormati, Bapak-Bapak peneliti, Ibu, bahwa kita perlu mencari sejarah bangsa kita sendiri. Kita coba melihat kepada situs megalitik KUM Gunung Padang yang akan dipresentasikan pertama kali oleh Bapak Dr. Lutfi Yondri dari Balai Arkeologi Penelitian Gunung Padang, Balai Arkeologi Bandung, dengan judul State of the Art Pengetahuan Arkeologi Gunung Padang. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Dr. Pon Purajatmika, mantan Ketua Himpunan Arsitek Jawa Barat, dengan judul Arsitek Imajiner dari Gunung Padang yang berupa Piramida Maya, Peru. Ya, setelah itu akan dilanjutkan oleh Bapak Hoki Sitongkir dari Bandung V. Pertama kali saya ingin mengkoreksi, saya belum doktor, masih amin kandidat. Kalau ada kesempatan belajar, satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini karena saya mungkin memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior saya, karena beberapa tahun yang lalu di Bandung penelitian ke Gunung Padang itu saya bersama Bapak Dr. Tony Jubiantono, beliau ada duduk di belakang. Mohon Pak Tony, sekarang menjadi Direktur Peninggalan Sejarah Purbakala. Beliaulah yang banyak bergerak juga dulu bersama kami di Bandung karena beliau pernah duduk sebagai Kepala Balai Arkeologi Bandung. Dan tidak lupa juga ini sebelumnya sudah ada beberapa peneliti terdahulu, mantan Kapuslit Arkenas, Bapak Profesor Riset Haris Sukendar juga sudah pernah, Ibu Bintarti. Saya juga mohon izin pada guru-guru saya, senior-senior saya, ada Profesor Edi Sidiawati hadir di sini, dan juga teman-teman dari lingkungan Purbakala. Jadi untuk arkeologi sebenarnya mengingatkan kembali saja apa itu Gunung Padang, karena sudah lama meninggalkan Gunung Padang. Apresiasi positif saya pribadi menyampaikan karena dorongan dari Pemda Jawa Barat, kalau nggak salah pemicu terangkatnya kembali Gunung Padang menjadi ramai sekarang dengan kedatangan Bapak Wakil Gubernur saat itu, dan juga terakhir kemarin saya dapat SMS dari Pak Himam Kadisbudpar Cianjur bahwa Bapak Bupati Cianjur akan memperbaiki jalan sejauh 14 km menuju Gunung Padang. Moga-moga terrealisir hal itu. Saya juga sedikit mungkin dari paparan pertama, saya bukan bagian dari badan katastrofik. Saya hanya peneliti arkeologi yang berada di lingkungan Balai Arkeologi Bandung. Sengaja pada hari ini saya juga ingin mengkoreksi beberapa yang disampaikan oleh Pak Dani Hilman tadi. Mungkin jadi bingung juga, saya banyak sekali harusnya yang jadi tugas saya dalam presentasi tidak hanya Gunung Padang, karena satu-satunya arkeolog untuk berbicara di sini hanya di sini, saya sendiri. Jadi saya mencoba, saya lanjut, ini saya coba mencari judul kemarin itu, Punden Berunda Gunung Padang, Mahakarya Nenek Moyang dan Kandungan Akan Nilai-Nilai Kearifan Lingkungan Masa Lalu di Tatar Sunda. Kebetulan judul ini cocok. Makalah yang serupa saya pernah sampaikan di Konferensi Internasional Budaya Sunda di Bandung, karena beberapa tahun yang lalu juga pernah ada Reinventing Sunda. Setelah tsunami Aceh, sebelum almarhum Profesor Kusnaka meninggalkan kita,
kami juga pernah merancang untuk melakukan penelitian tentang kebencanaan dan kearifan lokal. Tapi beliau lebih dahulu sehingga kegiatan itu tidak berlangsung, tidak terlaksana. Next. Baik, ini juga untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan di internet, kok arkeologi itu skeptis, meragukan apa sih sebenarnya arkeologi. Jadi saya mencoba di mana sih ranah arkeologi itu berada. Bahwa kita melakukan sesuatu ke masa laluan itu punya metode tersendiri, dan kita juga ada yang mengatakan seolah-olah kok arkeologi itu kerjanya lama. Karena pada saat kita meneliti lapisan tanah, mengukap lapisan tanah, itu dengan metode tersendiri dan sangat hati-hati karena kita akan merekam budaya masa lalu itu secara lebih maksimal. Lanjut, Pak Bon. Oke, dan juga di beberapa pernyataan kok arkeologi itu skeptis tanpa artefak. Kalau enggak apa? Mohon maaf, mungkin ada pernyataan no ship in the giant field. Itu kadang-kadang mungkin, mohon maaf, itu perlu saya luruskan juga bahwa kalau arkeologi menurut di situs itu yang harus didasarkan pada artefaknya terlebih dahulu, indikasi budaya dan jejak-jejak budayanya terlebih dahulu. Tidak bisa kita menyimpulkan itu sebuah situs tanpa ada artefak, tanpa indikasi budaya sama sekali. Lanjut, Pak Bon. Dan dari artefak-artefak tinggalan budaya itulah mencoba para arkeolog pendahulu menyusun lintasan sejarah kebudayaan yang ada di Indonesia, yang sekarang dibagi atas dua kelompok besar, ada masa prasejarah dan ada masa sejarah. Dan itu dibatasi oleh tinggalan bukti tertulis pertama. Disitulah mungkin satu koreksi sedikit pertama kali bahwa tidak ada budaya purba di zaman sejarah. Tadi mengkoreksi tampilan pertama. Lanjut. Dan di masa prasejarah, kebetulan domain saya di bidang prasejarah, para pendahulu juga sudah mencoba merunut perkembangan budaya dan masa-masa budaya yang berlangsung dari sejak hadirnya manusia pertama di muka bumi, terutama di Indonesia, dengan berdasarkan tinggalan-tinggalan budaya. Di sini adalah bagaimana waktu, time, budaya, culture-nya, dan identitasnya. Semua itu kemudian dikelompokkan, kemudian dapatlah di mana masanya, di mana budayanya, dan apa pencirinya. Kalau manusia purba itu hidup di periode pertama, di tingkat kehidupan yang sederhana, yang dicirikan oleh alat-alat paleolitik, alat-alat batu sederhana. Seringkali disebut dengan era paleolitik atau masa paleolitik. Produk-produknya seperti kapak perimbas, kapak penetap, mungkin nanti saya coba masukkan dalam filenya. Dan setelah mereka hidup di lahan terbuka, si Pithecanthropus manusia purba itu, kemudian muncul hidup di gua. Peralatan penciri budayanya pun berbeda. Di samping ada sisa-sisa budaya masa lalu masih dipakai. Alat-alat serpi, alat-alat tulang mulai mereka gunakan. Kemudian terjadi revolusi yang cukup besar dengan munculnya masa bercocok tanam. Di sini saya juga mengkoreksi sedikit, megalitik atau teman-teman yang lain menyebut megalitikum itu bukan masa budaya, tapi adalah produk budaya. Pada masa bercocok tanam atau dikenal dengan neolitik itu muncul beberapa produk budaya. Pada saat itu manusia sudah mencoba mengenal dirinya dan lingkungannya. Di situ muncul ritual pengagungan arwah leluhur. Mungkin di masa lalu pernah belajar ada yang dinamisme, animisme. Nah, disinilah akar budayanya pernah muncul. Dan pada masa ini mulai dikenal teknologi pembuatan struktur bangunan. Ini juga nanti tadi Pak Wang tiba-tiba Andang tadi kok tiba-tiba muncul isu piramid, di mana nomenklaturnya secara arkeologi. Dan pada masa terakhirnya itu di era prasejarah, masa kemahiran teknik, ini sudah dikenal masa logam. Jadi juga koreksi kembali saya sampaikan, mungkin ini untuk kita duduk bersama berbagi di mana multidisiplin, bahwa di masa prasejarah itu tidak melulu zaman batu.
tulang dipakai, kayu dipakai, logam juga dipakai. Lanjut. Nah, kalau kita balikkan semuanya ke dalam satu chart, perkembangan budaya budaya dan monumen, atau mungkin selama ini kita mendengar seringkali man-made itu produk budaya, artefak tua. Di era Paleolitik, ini produk budayanya. Kita bisa melihat ada kapak perimbas, kapak penetak. Pada era Mesolitik, mereka hidup di gua, mereka mengembangkan produk-produk budaya berupa alat serpih, alat tulang. Pada masa mereka bermukim, mereka domestikasi, Neolitik, mereka produknya itu ada gerabah, ada alat-alat batu yang sudah diasah. Kita bandingkan dengan Paleolitik, itu batu sederhana mereka pakai, tapi pada masa Neolitik mereka sudah mengasahnya, dan disinilah muncul monumen-monumennya. Dan berdasarkan pandangan para ahli selama ini, yang megalitik tadi, monumen megalitik, bukan masa megalitik, itu berkembang di Indonesia pada dua era. Yang pertama diperkirakan berlangsung antara 2.500 tahun sampai 1.500 tahun sebelum Masehi. Ini disimpulkan memunculkan produk-produk budaya berupa bangunan-bangunan yang bersifat monumental. Disitulah ada Gunung Padang nantinya, kemudian juga di samping Gunung Padang di Cianjur masih banyak, ada yang lainnya juga, ada beberapa kayak di Ciranjang, kemudian ada juga di Pasir Irih dan sebagainya. Dan di Banten cukup menarik, punden berundaknya lebih berbentuk persegi yang seringkali disebut dengan teras piramid, tapi bukan piramid. Dan yang Batu Jaya tadi, sebelum percandian ada era paleometalik, zaman logam di sana yang diwakili oleh budaya Buni, manusia-manusia yang kubur di lapisan tanah di bawah percandian itu adalah pada era paleometalik, zaman logam, bukan zaman batu. Dan barulah kemudian masuk pengaruh Hindu-Buddha ke kawasan Nusantara. Kita bisa lihat ada foto sebelah atas, ada Candi Jiwa di sana, dan di Bandung juga ada candi yang dikerjakan sebelum Pak Tony pindah, ada Candi Bojong Menje. Dan diperkirakan dari C14-nya berasal sekitar abad ke-7. Dan ada juga yang kita pindah ke Jawa Timur dan lainnya, kita juga ke Jawa Tengah, kita bisa melihat ada percandian-percandian yang besar seperti Candi Borobudur, dan juga ada candi yang diasosiasikan juga dengan budaya piramid, itu Candi Suku. Dan barulah kemudian masuk pengaruh Islam dan kolonial.